Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 8, kami di sini akan mempresentasikan mengenai materi software quality dilemma, di mana materi tersebut adalah bagian dari buku Pressman pada subbab 15.3. Di kelompok 8, kami beranggotakan 3 orang. Saya sendiri, Randy Lutfi Prabowo, NPM 20170511053. Kemudian rekan saya, Wina Fadila, dengan NPM 20170511056. Dan rekan saya satu lagi, 65. Yang pertama adalah quality dilemma. Dalam suatu wawancara yang diterbitkan di web, Bertrand Meyer membahas apa yang kami sebut dilema kualitas. Next. Situasi yang dibahas oleh Meyer adalah kehidupan nyata dan merupakan dilema bahkan untuk yang terbaik organisasi rekayasa perangkat lunak. Ketika Anda dihadapkan dengan dilema kualitas dan setiap orang menghadapinya pada suatu waktu atau yang lain. Cobalah untuk mencapai keseimbangan, cukup upaya untuk menghasilkan kualitas yang dapat diterima tanpa mengubur proyek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh W.K. Sandi. 15.3.1 perangkat lunak cukup baik. Sebenarnya, apa itu cukup baik? Perangkat lunak yang cukup baik memberikan fungsi berkualitas tinggi dan fitur yang diinginkan pengguna, tetapi pada saat yang sama memberikan lebih banyak lagi fungsi dan fitur yang tidak jelas atau khusus yang mengandung bug yang diketahui. Vendor berharap bahwa sebagian besar pengguna akan mengabaikan bug tersebut karena mereka sangat senang dengan fungsionalitas aplikasi tersebut. Jadi, lanjutkan dengan hati-hati jika Anda yakin bahwa cukup baik adalah jalan pintas yang bisa memecahkan masalah kualitas perangkat lunak Anda. Itu bisa berhasil, tetapi hanya untuk beberapa kumpulan domain aplikasi yang terbatas. Biaya kualitas. Biaya kualitas mencakup semua biaya yang dikeluarkan dalam mengejar kualitas atau membentuk kegiatan yang berhubungan dengan kualitas dan biaya hilir dari kurangnya kualitas. Biaya kualitas ini bisa dibagi menjadi 3. 1. Biaya pencegahan, meliputi biaya kegiatan manajemen yang diperlukan untuk merencanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan pengendalian kualitas dan jaminan kualitas. 2. Biaya penilaian, mencakup kegiatan untuk mendapatkan wawasan tentang kondisi produk yang melalui setiap proses. 3. Biaya kegagalan adalah biaya yang akan hilang jika tidak ada kesalahan yang muncul sebelum pengiriman suatu produk kepada pelanggan. Yang ketiga ada 15.3.3 yaitu risiko atau risk. Orang mempertaruhkan pekerjaan mereka, kenyamanan mereka, keselamatan mereka, hiburan mereka, keputusan mereka, dan kehidupan mereka pada perangkat lunak komputer. Lebih baik benar. Implikasinya adalah bahwa perangkat lunak berkualitas rendah meningkatkan risiko untuk kedua pengembang dan pengguna akhir. Risiko atau biaya. Kelemahan dari aplikasi yang dirancang dan diimplementasikan dengan buruk adalah tidak selalu berhenti dengan dolar dan waktu. Contoh ekstrim. GAK04 mungkin berfungsi untuk menjelaskan sepanjang bulan November 2000 di sebuah rumah sakit di Panama, 28 pasien menerima overdosis besar sinar gamma selama pengobatan untuk berbagai kanker. Pada bulan-bulan berikutnya, 5 dari pasien ini meninggal karena keracunan radiasi, dan 15 yang lain mengalami komplikasi serius. Paket perangkat lunak yang dikembangkan oleh perusahaan AS, dimodifikasi oleh teknisi rumah sakit untuk menghitung dosis radiasi yang dimodifikasi untuk setiap pasien. 3 fisikawan medis Panama yang mengubah perangkat lunak untuk menyediakan kemampuan tambahan didakwa dengan pembunuhan tingkat 2. Perusahaan AS dihadapkan dengan litigasi serius di 2 negara. Komentar Gregory dan McCormick, ini bukan kisah peringatan bagi teknisi medis, meskipun mereka dapat menemukan diri mereka berjuang untuk keluar dari penjara jika mereka salah paham atau menyalahgunakan teknologi. Bahkan ini juga bukan kisah bagaimana manusia bisa terluka atau lebih buruk dengan dirancang dengan buruk atau buruk menjelaskan perangkat lunak. Ini adalah sebuah peringatan untuk setiap pembuat program komputer bahwa kualitas perangkat lunak itu penting, bahwa aplikasi harus sangat mudah dan bahwa baik yang diselamatkan di mesin mobil
robot lengan di pabrik atau alat penyembuhan di rumah sakit, kode yang diterapkan dengan buruk dapat membunuh. Kualitas yang buruk menyebabkan risiko. Beberapa di antaranya sangat serius. Yang ke-15.3.4 yaitu kelalaian dan kewajiban. Sebuah entitas pemerintah atau perusahaan mempekerjakan staf pengembang perangkat atau perusahaan konsultan untuk menganalisis persyaratan dan kemudian merancang dan membangun sistem berbasis perangkat lunak untuk mendukung beberapa aktivitas utama. Sistem mungkin mendukung fungsi utama perusahaan, misalnya manajemen pensiun atau beberapa pemerintahan fungsi, misalnya administrasi, perawatan, kesehatan, atau keamanan dalam negeri. Pekerjaan dimulai dengan niat terbaik di dua sisi, tetapi pada saat sistemnya disampaikan, hal-hal menjadi buruk. Sistem terlambat, gagal memberikan fitur yang diinginkan dan fungsi, rawan kesalahan, dan tidak memenuhi persetujuan pelanggan. Litigasi terjadi. Dalam kebanyakan kasus, pelanggan mengklaim bahwa pengembang telah lalai, atau dalam cara di mana ia telah menerapkan praktik perangkat lunak, dan oleh karena itu tidak berhak untuk pembayaran. Pengembang sering mengklaim bahwa pelanggan telah berulang kali mengubahnya persyaratan dan telah menumbangkan kemitraan pembangunan dengan cara lain. Di setiap kasus, kualitas sistem yang disampaikan dipertanyakan. 15.3.5 Kualitas dan keamanan. Ketika kekritisan sistem berbasis web dan seluler tumbuh, keamanan aplikasi telah menjadi semakin penting. Sederhananya, perangkat lunak yang tidak menunjukkan high kualitas lebih mudah diretas. Dan sebagai akibatnya, perangkat lunak berkualitas rendah dapat secara tidak langsung meningkatkan risiko keamanan dengan semua biaya dan masalah yang menyertainya. Dalam sebuah wawancara di Computer World, penulis dan pakar keamanan Gary McGraw komentar Will 05, keamanan perangkat lunak berhubungan sepenuhnya dengan kualitas. Anda harus memikirkan keamanan gritty, keandalan, ketersediaan, ketergantungan. Pada awalnya dalam desain arsitektur, pengujian dan fase pengkodean semua melalui siklus hidup perangkat lunak atau proses. Bahkan orang sadar masalah keamanan perangkat lunak telah difokuskan pada hal-hal siklus hidup akhir. Semakin awal kamu menemukan masalah perangkat lunak, semakin baik. Dan ada dua jenis masalah perangkat lunak. Satu adalah bug yang merupakan masalah implementasi, yang lainnya adalah kelemahan perangkat lunak arsitektural, masalah dalam desain. Orang-orang terlalu memperhatikan bug dan tidak cukup memperhatikan kekurangan. Untuk membangun sistem yang aman, Anda harus fokus pada kualitas dan fokus itu harus dimulai selama desain. Baik, pada materi 15.3.6 yaitu dampak tindakan manajemen. Yang pertama, keputusan estimasi. Tim perangkat lunak jarang diberikan kemewahan dalam menyediakan perkiraan untuk sebuah proyek sebelum tanggal pengiriman ditetapkan dan anggaran keseluruhan ditentukan. Dalam banyak kasus, ada tekanan waktu ke pasar yang sangat bersarang memaksa tim untuk menerima tanggal pengiriman yang tidak realistis. Akibatnya, jalan pintas diambil. Aktivitas yang mengarah ke perangkat lunak berkualitas lebih tinggi dapat dilewati dan produk kualitas pun menderita. Next. Keputusan penjadwalan. Ketika jadwal proyek perangkat lunak ditetapkan, tugas diurutkan berdasarkan dependensi, dan kita harus memiliki proyeksi waktu yang tepat. Begitu juga dengan kebutuhan komponen-komponen yang diperlukan. Next. Keputusan berorientasi risiko. Manajemen risiko adalah salah satu atribut utama dari proyek perangkat lunak yang sukses. Terlalu banyak tim perangkat lunak lebih suka buta optimisme, menetapkan jadwal pengembangan dengan asumsi bahwa tidak akan ada yang salah. Bahkan lebih buruk lagi, mereka tidak memiliki cara untuk menangani hal-hal yang salah. Sebagai konsekuensinya, ketika risiko menjadi kenyataan, kekacauan merajalela dan sebagai tingkat kegilaan meningkat, tingkat kualitas selalu jatuh. Saran kami, luangkan waktu untuk melakukannya dengan benar, hampir tidak pernah merupakan keputusan yang salah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.